Halo, para penjelajah fakta. Kalian pasti sering dengar kan mitos yang bilang kalau makan pisang bisa bikin kita jadi sasaran empuk nyamuk. Kedengarannya masuk akal, tapi apa ia sebegitu ngaruhnya? Apakah buah kuning manis ini benar-benar musuh dalam selimut saat musim hujan tiba? Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas mitos ini dari sudut pandang sains. Siap, ayo kita mulai. Pertama, kita harus tahu dulu, apa sih yang bikin nyamuk tertarik sama kita? Nyamuk itu seperti detektif super canggih. Mereka nggak cuma lihat pakai mata, tapi juga ngendus mangsanya dari jauh. Yang mereka cari itu karbon dioksida dari napas kita, panas tubuh. Dan yang paling penting, aroma khas dari kulit kita. Setiap orang punya parfum alami yang beda-beda, yang terdiri dari ratusan senyawa kimia. Nah, disinilah pisang masuk ke dalam cerita. Beberapa penelitian kecil memang pernah mengamati hal ini. Salah satunya yang cukup terkenal diterbitkan di Jurnal Asosiasi Pengendalian Nyamuk Amerika. Dalam studi itu, para peneliti menemukan bahwa setelah seseorang makan pisang, ada sedikit perubahan pada aroma kulit mereka. Pisang kaya akan kalium dan senyawa lain yang saat diproses tubuh bisa mengubah sedikit komposisi kimia keringat kita. Perubahan inilah yang katanya bisa bikin radar nyamuk jadi lebih peka dan menganggap kita sebagai target yang lebih menarik. Logikanya begini, bayangkan kamu ada di sebuah ruangan penuh wewangian. Tiba-tiba, ada satu aroma baru yang sedikit lebih menonjol. Nah, kira-kira seperti itulah nyamuk melihat kita setelah makan pisang. Bau kita jadi sedikit berbeda dari biasanya, dan perbedaan ini bisa menarik perhatian mereka. Tapi, tunggu dulu. Ini baru sebagian kecil dari ceritanya. Jangan langsung buang stok pisang di rumah. Yah, faktanya, efek ini sangat kecil dan gak berlaku untuk semua orang. Ini yang paling penting untuk dicatat. Reaksi tubuh setiap individu itu unik. Ada orang yang setelah makan pisang aromanya berubah. Ada juga yang gak sama sekali. Penelitian yang lebih besar dan komprehensif justru menunjukkan bahwa faktor genetik jauh lebih dominan dalam menentukan siapa yang jadi favorit nyamuk. Misalnya nih, sudah banyak penelitian yang membuktikan kalau orang dengan golongan darah O cenderung lebih sering digigit nyamuk dibandingkan golongan darah atau B. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan sinyal kimia tertentu lewat kulit yang lebih disukai nyamuk. Selain itu, ada juga faktor lain seperti tingkat metabolisme. Orang yang metabolismenya tinggi, atau sedang hamil, atau baru saja selesai berolahraga, akan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida dan panas tubuh. Ini seperti menyalakan lampu neon besar bertuliskan makan di sini buat nyamuk. Komposisi bakteri di kulit kita juga punya peran besar. Loh, kulit kita ini rumah bagi jutaan mikroorganisme. Jenis dan jumlah bakteri ini bisa memengaruhi aroma tubuh kita. Dan beberapa kombinasi bakteri ternyata menghasilkan bau yang sangat menggoda bagi nyamuk. Jadi, kalau kamu merasa sering digigit, bisa jadi bukan karena pisang yang kamu makan tadi pagi, tapi karena teman-teman kecil di kulitmu. Bahkan, coba bandingkan deh. Mana yang lebih menarik buat nyamuk? Orang yang baru makan pisang sambil santai di ruangan ber-AC? Atau orang yang nggak makan pisang tapi baru saja lari keliling kompleks di sore hari? Tentu saja orang yang kedua. Keringat yang mengandung asam laktat, suhu tubuh yang meningkat. Dan napas yang terengah-engah adalah kombinasi maut yang jauh lebih kuat daya tariknya daripada efek kecil dari makan pisang. Sekarang, mari kita bicara soal mitos pengusir nyamuk. Kalau pisang katanya menarik, bawang putih dan suplemen vitamin B1 sering disebut-sebut sebagai penangkal alami. Katanya, kalau kita makan banyak bawang putih, bau badan kita jadi nggak enak buat nyamuk. Sayangnya, sama seperti mitos pisang, klaim ini juga kurang didukung bukti ilmiah yang kuat. Beberapa studi bahkan tidak menemukan perbedaan signifikan pada jumlah gigitan nyamuk antara orang yang mengonsumsi bawang putih dan yang tidak. Jadi, jangan terlalu berharap bisa kebal nyamuk hanya dengan makan bawang putih. Ya, cara terbaik dan terbukti secara ilmiah tetap menggunakan lotion anti nyamuk yang mengandung bahan aktif seperti DEET atau icaridin. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah kita harus berhenti makan pisang? Tentu saja tidak. Pisang itu buah yang super sehat, kaya akan nutrisi dan serat. Pengaruhnya terhadap daya tarik nyamuk, kalaupun ada, sangat-sangat kecil dan tidak sebanding dengan faktor lain yang jauh lebih signifikan. Genetik, golongan darah, metabolisme, suhu tubuh.
dan bahkan warna pakaian yang kita kenakan pakaian gelap. Menyerap lebih banyak panas dan lebih menarik bagi nyamuk semua itu punya peran yang jauh lebih besar. Jadi, nikmati saja pisangmu dengan tenang. Jangan biarkan mitos tanpa dasar yang kuat merusak hubunganmu dengan buah yang lezat ini. Kalau kamu mau perlindungan efektif dari nyamuk, fokuslah pada hal-hal yang sudah terbukti. Gunakan lotion anti nyamuk saat beraktivitas di luar ruangan. Hindari genangan air di sekitar rumah yang bisa jadi tempat nyamuk berkembang biak. Dan gunakan kelambu saat tidur jika diperlukan. Semoga penjelasan ini bisa meluruskan kesalahpahaman yang ada ya. Dunia sains itu selalu menarik karena terus berkembang. Dan penting bagi kita untuk selalu kritis terhadap informasi yang kita terima. Nah, kalau kalian suka dengan pembahasan fakta-fakta seru seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel kami. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu yang mungkin masih takut makan pisang karena nyamuk. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.